Ya, hari ini kita lanjutkan ke masalah besaran vektor dan besaran skalar. Ya, jadi yang dimaksud besaran vektor, saya ulang lagi, adalah besaran yang selain memiliki besar atau nilai, juga mempunyai arah. Sedangkan besaran skalar, besaran yang hanya mempunyai besar atau nilai saja, misalkan panjang, waktu, massa, volume, kelajuan. Kalau kecepatan itu punya arah. Kalau perlajuan itu tidak punya arah, jadi masuk skalar. Kemudian energi, daya, dan usaha itu masuk ke skalar. Besaran vektor, ya ada dua pengoperasian, yaitu penjumlahan dan perkalian vektor. Penjumlahan vektor ada tiga cara jajaran genjang, cara analitik, dan cara poligon. Kemudian pada perkalian vektor, perkalian titik atau dot product, dan perkalian silang atau cross product. Pada cara jajaran genjang, misalkan kita memiliki dua vektor F1 dan F2, maka kita tulis R sama dengan F1 plus F2. Tapi hasil penjumlahannya tidak seperti penjumlahan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Tidak gitu ya. Jadi 2 ditambah 3 sama dengan 5 itu manakala satu arah. Kalau membentuk sudut theta, sudut theta ini sudut yang kurang dari 90 derajat, maka hasil penjumlahannya adalah R sama dengan akar F1 kuadrat plus F2 kuadrat plus 2 kali F1 kali F2 kosinus theta. Kalau tetanya 90 derajat, kita sebut cara analitik. Ya, misalkan ini cara analitik. Jadi ada vektor R, kita proyeksikan menjadi Rx, Ry, sehingga kita tulis vektornya R sama dengan Rxi plus Ryj, maka jumlah vektornya adalah akar Ri kuadrat plus Ry kuadrat. Ya, jadi kosinus tetanya tidak ada. Karena kosinus 90 derajat itu 0. Gitu ya. Jadi pernah ada dipelajari tentang sinus kosinus ini ya. Sinus theta garis di depan sudut theta dibagi garis miring. Kalau kosinus theta garis yang mengapit sudut dibagi garis miring. Sehingga kalau kita lihat pada sudut-sudut istimewa kosinus theta yang 90 derajat sama dengan 0 ya. Sehingga tadi rumusnya pada penjumlahan vektor cara analitik adalah R sama dengan akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Kemudian cara berikutnya adalah cara poligon. Nah, ini ya cara poligon. Cara poligon ini kita dihadapkan pada suatu persoalan, misalkan kita ke apa? Uh, maaf ya. Misalkan ke lapangan ya ke masa kita apa? Ke lapangan ya. Misalkan kita didapat harga V, ini ada V1 menuju ke darat membentuk suatu sudut. Ini untuk eh, kalau misalkan ke arah timur persis, maka kita gunakan ini peralatan ini ya. Jadi kalau ke timur berarti sudutnya 0 derajat. Kemudian ke arah mana ini? V2. V2 menuju ke sana itu apa? Barat barat daya ya. 195. Kemudian ini V3 kita
bahwa sejajar dengan ini F3 misalkan antara 60-45, misalkan 45 derajat gitu ya. Jadi untuk menunjukkan arah angin seperti ini alatnya gitu. Ya. Sehingga kalau kita bawa ke koordinat polar, mana tadi ya koordinat polar? Dan koordinat kartesius ya, kartesian ya. Jadi alfa ini membentuk sudut alfanya. Ini tadi yang ke arah timur A, ini arah tadi ke timur laut. Oh ini harusnya ke sana ya. Ini misalkan ke sana lah ya yang C. Maka hasil ini Pak, menggunakan metode analitik. gambarnya nggak ada, Pak. Gambaran dari A, gambarnya nggak ada. Oh gambarnya nggak ada ya. Sebentar. Sudah ada gambarnya? Gambarnya sudah. Sudah ada, Pak. Sudah. Dari tadi nggak ada. Kamu bilang sih nggak ada. No. Jadi ini. Tadi ini Astro sengaja coret-coret ya, Pak. enggak nyocor sini. Jadi kita lihat dari kejadian alam di sini. Misalkan Oi. hujan gemboran, ya masa kamu nggak mendengarkan ada dosen yang mengatakan adab mengerti nggak? Pengertian adab itu yang gemboran. Adab itu tata krama, etika, ya sikap, ada yang menyebutkan attitude, itu nilainya 30%. Orang keras, Pak. Ya kalau kamu keburu nanti terkurangi 30%. Kalau saya sih tidak terlalu apa ya berlebihan. Memang ada dosen yang keterlaluan, adab lebih tinggi daripada ilmu. Ya kalau saya tidak mau berlebihan, berdasar ketentuan saja, ketentuan hanya 30%. Ya, di YouTube juga ada yang menjelaskan adab lebih tinggi pada ilmu. Ya kalau adab lebih tinggi pada ilmu berarti sama dengan Gusti Allah. Kan di surat apa ya Quran surat apa namanya ayat kursi ya, ilmu Allah meliputi langit dan bumi. Lah kalau misalkan adab di atasnya langit dan bumi berarti arsy Allah kan berarti sama dengan Tuhan Allah, syirik gitu ya kalau adab disamakan dengan apa Tuhan ya. Kalau adab yang megang orang goblok matematika fisika bisa menjadi lebih tinggi ya. Ya nanam padi nggak bisa. Ya, jadi kalau menurut saya ya berdasarkan aturan saja 30%. Jadi kalau Anda nggak sopan ya, seperti itu ketahuan namanya ya dikurangi 30%. Ya, jadi seharusnya nilainya A jadi C atau C plus lah ya. Aja gemburan begitu diruangkan kok ya. Ya kita ulangi lagi, kita lanjutkan. Ini ada gambarnya bisa kelihatan apa diperbesar? Ah, ini bisa kelihatan? Sudah. Saya, Anda jawab oh ya. Ini ada V1 ya, V1 menuju ke darat. Ini kan arah timur. Nah, ini dipaskan ini sama alatnya. Ya, kalau Anda mau saya berikan tugas membuat alat ini pakai triplek, dicat putih, kemudian diberi lingkaran. Ya, diberi east, north, west, south. East itu timur, north utara, west itu barat, south selatan. Ini juga adab ya, aturan ya, tapi aturan dari manusia hablum minannas gitu ya. Jangan sampai adab ini apa sampai ke Jepang misalkan Anda dapat apa namanya magang ya, nolnya bukan di sebelah kanan tapi sebelah kiri. Ah, itu Anda akan dikeroyok gitu ya. Ya. Sebetulnya ya
Yang namanya adab ya sebetulnya aturan ya. Aturan manusia gitu, bukan aturan apa adab di atas ilmu, bukan gitu ya. Adab ya sebetulnya habluminan nas gitu. Kalau penerjemahan saya yang maksudnya adab itu habluminan nas gitu ya. Aturan-aturan yang dibuat manusia yang harus kita patuhi secara bersama. Soalnya kalau tidak dipatuhi maka terjadi bencana manusia ya, bencana untuk manusia gitu. Ya, jadi begitu Anda harus kesadaran loh ya. Kalau nggak dipatuhi coba dikeroyok misalkan. Saya dosennya menulis bahwa mulai titik nol adalah menggunakan is ya. Ya, Anda pindah ke Arab Saudi, nolnya di sebelah barat. Coba keroyok tidak ya. Kemudian ke Australia di sebelah selatan gitu ya. Kalau saya mengajarkan seperti ini, Anda patuhi begitu ya. Itu baru namanya satu adab ya, ya satu ketentuan ya. Jadi satu planet bumi, satu ketentuan. Kemudian kita menghitung. Jadi kalau sudah satu ketentuan kita menghitung maka akan menjadi benar gitu ya. Ya, jadi coba kita ini arah timur berarti sudut daripada arah ombak itu 0 derajat gitu ya, paham ya. Kemudian yang V2 arus laut, tarik sini garisnya lurus set. Oh ini menuju 195 derajat. Halo, paham ini? Paham tidak? Aduh, diam semua. Kemudian arah angin sejajar pantai. Ini sejajar pantai ini tarik ke sana. Seret, misalkan, oh pasnya 60 derajat, maka arah angin di pantai ini adalah memiliki sudut 60 derajat. Begitu. Kemudian kita akan menganalisa tadi ini cara poligon. Nah itu ya. Ini tadi yang arah timur ya. Ini arah tadi kemana tadi ini? Nah, ini ya yang apa barat laut. Ini arah barat laut. Oh, ini C-nya harusnya ke sana ya. Ya nggak apa-apa dah ya. Ya C-nya ke sana misalkan itu ya. C-nya ke sana, maka resultantenya ini cara poligon. Dari cara poligon ini kita pindah A-nya ke sini tadi ini ya. Ini cara analitik ini ya sebetulnya cara analitik. B-nya pindah ini membentuk alfa, C-nya membentuk tadi misalkan theta terhadap ini terhadap sumbu X begitu ya. Maka kita proyeksikan ya ke A, berarti AY-nya nggak ada ya. Ini tetap AXI plus AYJ, cuman AY-nya nggak ada 0 gitu ya. Ya, jadi kalau seperti ini A-nya berarti apa? 0. Ini saya buang saja ini. Nanti kau bingung. Ya, ini berarti nah itu ya. Jadi apa? Karena J-nya itu pada sumbunya tidak ada sehingga ditulis A sama dengan AXI. B ini kan ada BX dan BY ya, bisa tulis seperti ini. C min ini ada minnya, min CX dan min CY gitu ya. Ini setelah Anda bisa menguraikan ini, maka kita selesaikan cara analitik. Nah, ini cara analitik ya. Jadi cara analitik itu ini F1X, F1 itu mengapit sudut alfa, maka otomatis dikalikan kosinus alfa. Jadi garis miringnya F1, maka F1X sama dengan F1 kosinus alfa. Ya, F1X-nya, F1Y-nya di depan sudut alfa itu sinus alfa. Makanya itu aturan sinus kosinus ini harus hafal ya. Anda perhatikan ini, Y panjang garis di depan sudut, maka sama dengan garis miring kali sinus theta.
Kalau X panjang garis yang mengapit sudut, maka sama dengan garis miring kali kosinus theta. Ya, jadi yang mengapit sudut itu harus otomatis Anda ya kosinus theta. Ya. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau di depan sudut A, bahasa Inggrisnya side opposite, garis miring C, hypotenuse. Kemudian yang B mengapit sudut, bahasa Inggrisnya side adjacent, dan dibagi garis miring hypotenuse. Kita lanjutkan, ya setelah kita proyeksikan maka didapat pada sumbu X dan sumbu Y sehingga diperoleh untuk Rx. Ini ada perjanjian lagi, ada yang disebut adab gitu ya. Jadi yang sebelah kiri itu negatif, sebelah kanan positif ya. Sebenarnya ini bukan perjanjian itu. Di Al-Baqarah Quran surat Al-Baqarah 42 sudah ada. Ya, jangan campur adukan antara yang hak dan yang batil. Ya, jadi berarti ini ada suatu koordinat seperti ini ya. Jadi ini hablum minallah, ini hablum minanas gitu ya. Jadi kuadran 1 yang positif gitu ya. Jadi kuadran 2 yang positif adalah hablum minallah, yang hablum minanasnya negatif ya. Kayak tadi Anda gemboran, Pak, gemboran sih salahnya di mana, Pak? Kan mengganggu ketentraman manusia, bukan manusia ya. Jadi di sini hablum minanasnya minus gitu. Tapi ada sholat gitu ya. Jadi sholatnya positif, hablum minanasnya minus. Kalau sudah tidak beribadah pada Allah, sudah menentang pada manusia, di sini kuadran 3 ya. Jadi hablum minallah, hablum minanasnya dilanggar. Kalau yang di sini hablum minanasnya dipatuhi, tapi hablum minallahnya dilanggar. Ya. Nah ini kita proyeksikan pada cara analitik ini, misalkan tadi kecepatan angin, kecepatan arus laut, kecepatan ombak, ya kita proyeksikan pada sumbu X, sumbu Y, maka akan menghasilkan seperti ini. Rx, ya, sehingga tadi ada perjanjian dengan sana positif F1X min F2X. Ini F2X min, ya. Ini yang F1 kosinus alfa kita tulis, ya. F1X sama dengan F1 kosinus alfa min F2 kosinus beta, ya. Ini F2 apa? F2X, ya ini F2X, ya. Demikian juga pada sumbu Y, ya. F1 sinus alfa plus F2 sinus beta. Nanti hasil jumlah totalnya adalah sama dengan akar Rx kuadrat plus Ry kuadrat. Ya, jadi jumlah totalnya menggunakan akar. Ya, kalau waktu di sekolah dasar kan ya dijumlahkan Rx plus Ry. Masalahnya ini bersudut ya. Jadi arah besaran pengukurannya, besaran fisikanya itu membentuk sudut ya. Jadi kita menggunakan rumus ini ya. Sudutnya sudut membentuk 90 derajat kalau analitik sehingga tidak ada kosinus. Ya itu cara besaran dan vektor. Kita lanjutkan tadi untuk kinematika ya, kinematika dan dinamika. Itu mempelajari gerak benda. Ya, ini dulu begitu loh. Nanti sih apa lombok itu ya. Sedangkan dinamika itu adalah mempelajari gerak benda dengan memperhatikan penyebabnya gitu ya. Sekarang kita perhatikan untuk kinematika. Jadi ada 5 masalah di dalam kinematika, yaitu gerak lurus beraturan, rumusnya cuma satu, S sama dengan V kali T. Jadi kalau kita perhatikan rumusnya, nah ini ya,
Sehingga V sama dengan S dibagi T. Tadi yang soal yang akan ditanyakan. Jadi nanti dalam ujian ini gerak kinematika yang keluar adalah gerak lurus beraturan. Jadi S-nya itu bisa keliling bumi gitu ya. Karena perputaran bumi itu terhadap porosnya akan tetap konstan. T-nya periode waktu bumi. Ya, jadi periode waktu bumi tadi 23 jam 56 menit. Jadi garisnya berupa garis lurus seperti ini. Ya. Kemudian untuk gerak lurus berupa peraturan ada 4 rumus. Satu untuk kecepatan, satu untuk kecepatan dua, soalnya satunya dipercepat, satunya diperlambat. Ya, satunya untuk jarak. Oh ya, untuk gerak lurus ini S-nya bisa artinya perpindahan. Ini bisa artinya kecepatan. Kalau perpindahan itu punya arah, kalau kecepatan punya arah. Ya. Misalkan tadi poros bumi dia berputar berlawanan jarum jam atau searah jarum jam gitu. Anda perhatikan sendiri gitu ya. Yang betul yang mana? Ya, searah jarum jam atau berlawanan jarum jam. Jadi arahnya tertentu. Ya, bukan terus bolak-balik berganti arah ya. Kalau berganti arah ya buminya nggak stabil gitu ya. Biasanya satu arah saja. Ini demikian juga di sini juga VT sama dengan V0 di sini kecepatannya bisa laju, bisa skalar ya. Tapi kalau di sini percepatan ya. Jadi ini susahnya di sini kalau percepatan itu berupa suatu vektor, penyelesaiannya berarti harus A itu diperoleh dari akar AX kuadrat plus AY kuadrat gitu ya. Jadi kalau ini sebagai konstanta itu namanya perlajuan. Nah, grafiknya tadi sudah saya katakan kalau kita belajar kinematika juga harus mempelajari karena tidak ada sebab musababnya, grafiknya ikut dipelajari. Ya, jadi grafiknya perlu dipelajari seperti ini. S sama dengan V0 T dikurangi setengah AT kuadrat, grafiknya seperti ini ya. Ya, nah, jadi lama kelamaan di diam ini ya, berhenti. Kemudian dipercepat. Nah, ini A berarti dipercepat. Grafiknya S, ini T seperti ini. Ya. Jadi kalau nggak dipelajari nggak bisa. Terus satu lagi yang berupa kecepatan. Nah, ini kecepatannya ya. Jadi kalau VT sama dengan V0 plus AT grafiknya Anda perhatikan ordinat pada sumbu Y-nya yaitu V, pada sumbunya X-nya D. Ini namanya gerak lurus berubah beraturan. Kemudian setelah selesai menggunakan gerak melingkar beraturan. Gerak melingkar beraturan, bukan gerak melingkar beraturan, maaf. Memadu gerak ya. Memadu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, yaitu berupa gerak parabola atau gerak peluru. Ya, dalam memadu gerak ini berarti yang horizontal itu kecepatannya tetap, ya, tapi karena membentuk sudut maka ada kosinus tetanya, ya. Untuk arah vertikal ada sinus tetanya. Sehingga apabila pada ketinggian tertentu Y sama dengan ini ditambah dikalikan sinus theta V0-nya. Yang percepatannya perlambatannya karena ada gravitasi bumi ke arah pusat bumi min ini diganti G yang tadinya A. Ya. Untuk vektornya misalkan ini pada kecepatan Vx pada titik A, Vy pada titik A, maka vektornya V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat gitu. Ya. Barangkali ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Betul, Pak. Ya, kalau nggak ada, kita lanjutkan ke gerak melingkar beraturan. Tadi terucap ya. Pada gerak melingkar beraturan,
Ini yang mau keluar kan ya, ini S sama V sama dengan S dibagi T. Sama dengan 2V 2V kali frekuensi kali R ya. Frekuensinya itu N dibagi T. N-nya adalah banyaknya putaran, T-nya adalah lamanya benda berputar. Jadi kalau N-nya 1 putaran, maka T-nya periode. Gitu. Ya, jadi S-nya itu 2V kali R atau V kali D. D-nya diameter, diameter itu sama dengan 2R. Ya, 2 kali R. Ya, jadi yang dapatkan ini. Kalau ini adalah penurunan untuk memberikan pelajaran pada kamu, kalau di dalam fisika, matematika itu dalam membandingkan itu satu jenis, jadi misalkan kecepatan, perubahan kecepatan ini delta V, ya dengan kecepatan gitu ya. Kemudian perubahan jarak delta S gitu ya, perubahan jarak karena bendanya bergerak dari P ke P aksen kan perubahan jaraknya delta S gitu ya. Ya dengan jarak jari-jari begitu ya cara berpikirnya. Nah, kalau Anda kan berpikirnya kalau sesatkan kan manusia ya dibandingkan dengan kewan gitu ya. Itu tidak berakal kalau di dalam fisika matematika ini ya, di dalam fisika. Ya, jadi kalau misal manusia dibandingkan dengan manusia, misalkan sama-sama manusia, manusia dengan wanita, jenis kelaminnya beda Pak. Maka sebenarnya antara manusia laki-laki dengan manusia wanita perempuan berbeda. Maka supaya sama ya kita simbolkan manusia laki-laki itu Y, manusia perempuan adalah W, X, maka karena berbeda maka harus ada konstantanya. Misalkan konstantanya kita sebut M ya. Kemudian M oleh para ahli ilmu sosial, ahli agama sebut M-nya. Kalau di matematika namanya angka arah ya, yang mengarahkan wanita gitu ya. Di sini angka arahnya itu adalah maharnya diterjemahkan. Antara lain begitu ya. Dalam membandingkan itu seperti itu, kalau tidak sama, tapi dalam satu jenis ya harus ada konstantanya. Ingat-ingat betul ini. Ini merupakan cara berpikirnya. Bagaimana rumus-rumus itu bisa tersusun itu seperti itu logikanya. Kalau logikanya tidak seperti itu ya kita berpikirnya mengalami kesulitan. Gitu. Kemudian alat ukur untuk menentukan frekuensi tadi ya, ada frekuensi ya N per T itu namanya tachometer ya. Ada yang harganya 8.470.000, ada juga yang murah. Nah, itu ya. Jadi benda berputar ini ada yang 287.000. Jadi benda yang berputar tadi kalau di alat ini menunjukkan alat maksimum ya. Anda catat. Kemudian ada yang minimum, Anda catat. Ini dibagi dua itu. Ini juga adab itu dalam pengukuran. Ya. Amar Mubarok. Aku dengarkan oh. Oh kan praktek orang bisa. Banyak mi Pak, banyak mi. Ya Amar Mubarok sih. Gila siapa melas itu. Jelalatan matanya. Ini penting soalnya ada yang mengukur. Ini ada dua angka yang bagaimana. Padahal sudah diajarkan. Kalau ada dua angka di alat ukur, maka ada maksimumnya dicatat, minimum catat, dibagi dua, namanya nilai rata-rata. Ini bisa dalam keadaan RPM. RPM itu panjangan rotasi per menit. Untuk dijadikan detik, bagi 60. Hertz itu adalah seperdetik. Itu ya, yang menemukan Rudolf Hertz. Kalau nggak salah orang Jerman itu Rudolf Hertz. Oh, guys. Yaitu kinematika ya, selesai. Sekarang yang dinamika. Oh ya, gerak vertikal belum ya. Gerak vertikal itu benda jatuh bebas. Jadi, kalau
apa tadi benda yang jatuh bebas itu kecepatan benda jatuh itu 0 gitu ya. Kemudian setelah bergerak ada VT ya kurang ya berarti ya atau lain kali saja. Tadi sebetulnya sudah apa cuman diganti saja rumusnya yang tadinya apa G kali T di sini. Nah, ini pada benda bergerak vertikal cuman diganti harga A menjadi gravitasi ya. Jadi kalau ini ditambah saja ya gerak vertikal. Ini gimana ini? Ditaruh di mana ini? Setelah ini. Jadi untuk gerak vertikal ya untuk gerak vertikal ini diganti dengan G. Gerak vertikal. Ya, ini diganti G, terus apa lagi? Ya, jadi kalau gerak vertikal untuk ketinggian tadi jarak ya pakai S kita gunakan anu ya. Masih terdengar ya? Jadi mana? Ini. Ya, jadi ini ketinggian, yang ini gravitasi. Ya, jadi bedanya gitu. Jadi kalau benda jatuh bebas itu V0 sama dengan 0. Tapi kalau dilempar dari ke atas ada V0-nya. Ya, kalau benda dilemparkan gitu. Kalau hanya jatuh V0 sama dengan 0. Rumusnya jadi hampir sama, bukan hampir sama ya. Betul hampir sama ya. Hanya bedanya untuk yang horizontal gerak lurus berubah di sini percepatan ya, percepatan percepatan saja, di sini percepatan gravitasi bumi. Itu aja ya. Sekarang tadi hukum Newton, hukum Newton tentang gerak dinamika. Ini pada hukum 1 Newton tertulis jumlah, ini sigma bacaan jumlah. Jumlah gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Jadi arti jumlah itu kenapa bisa sama dengan 0? Karena ada gaya gesekan gitu. Yang menyebabkan jumlah gaya ini sama dengan 0. Jadi logikanya begini. Anda akan berbuat apa?
akan berbuat baik gitu ya. Misalkan berbuat baiknya sudah pernah dilakukan nilainya 50 ya. Kemudian berbuat dosa, kesalahan 50 ya. Jadi kan 50 dikurang 50 sama dengan 0 ya. Akhirnya Anda tidak berangkat ya, tidak berangkat ke kuliah. Diam sih ya. Jadi 0 artinya diam, artinya dia memiliki hukum kelembaman ya. Dia kelembaman artinya tidak bergerak, diam ya. Jadi orang yang diam itu sebetulnya orang yang antara kesalahan dan kebaikannya itu sama gitu ya. Ya, jadi itu digambarkan oleh hukum 1 Newton. Kalau misalkan benda bergerak ya ke arah positif, ada yang bergerak ke arah negatif, berlawanan, nilainya sama sehingga diam. Ya. Kalau bahasa agamanya kalau bahasa agamanya begini. Jadi kalau orang berbuat dosa negatif, pengennya berbuat dosa terus gitu ya, berbuat negatif terus. Kalau diberi peringatan tersinggung gitu. Coba aja Anda kalau ada orang negatif diberi peringatan, Pak itu salah Pak, zikir kok disimpangkan gitu ya, misalkan zikir. Di Al-Quran kan minta zikirullah, berzikirlah kepada Allah gitu ya. Tapi disimpangan selain Allah itu kan syirik gitu. Tapi tetap dilakukan dari tahun-tahun mungkin di Indonesia apa berabad-abad berapanya itu ya, hingga sampai sekarang diberi peringatan itu tersinggung itu, langsung memutuskan hubungan. Kenapa memutuskan hubungan? Jadi pemutusan hubungan itu karena koordinat gitu ya. Jadi begini. Nah, ini ya saya beritahukan ini. Kenapa mereka kalau diberi peringatan langsung memutuskan hubungan, langsung Anda dipindahkan ya ke tempat yang dia tidak mengenal gitu ya, karena begini tadi ya, karena pada koordinat ini ada titik nol gitu ya. Jadi teman kamu negatif diberi peringatan ya, kamu kan ada di positif kan, pasti dipindah gitu ya. Soalnya dari pengalaman saya itu katanya membuat sial gitu ya di kuadran 2 gitu ya. Itu kejadian alam. Jadi kalau misalkan dianggap adab ya adab gitu ya. Jadi ada yang mengatakan yang benar kudu mengalah gitu ya. Soalnya kalau yang benar ditaruh di sini ya terjadilah kayak Israel gitu ya. Terjadi pembantaian gitu ya. Ya karena mau merebut ya suatu wilayah. Ya mereka juga menganggap di daerah minus yang mereka kuasai ya yang menguasai dia gitu. Padahal kan semua kalau di dalam pendidikan itu menghendaki bahwa dalam pendidikan itu dominan adalah yang menguasai sumber daya manusia. Padahal sudah tertulis, tapi terus dilanggar terus hingga malamnya diwirid dusta gitu ya. Ya, itu untuk menggambarkan bahwa dulunya merupakan prinsip ya, hukum 1 Newton itu merupakan prinsip, tapi setelah diselidiki bertahun-tahun ya oleh para ilmuwan kemudian jadikan hukum ya. Jadi prinsip itu setelah teori ya, karena itu saja apa dan sulit ya. Kalau bahasa ilmu psikologi, psikologi ya, penyelidikannya hanya 3 kali. Kalau 3 kali dia misalkan apa setiap malamnya berdusta gitu, wirid ya, sampai orang lain batuk-batuk malam-malam itu sudah masuk tabiat, sudah tabiat, jadi nggak bisa dirubah gitu ya. Apa dia memilih takdir gitu ya, dia memilih takdirnya sendiri di jalur yang negatif di kuadran 2 ini ya. Jadi tadi saya menggambarkan di koordinat itu untuk menyelesaikan suatu masalah, termasuk untuk fisika ya, untuk keperluan Anda sebagai nanti ahli teknik mesin gitu ya. Ini menggunakan ayat Quran surat Al-Baqarah 42 ya, yang tadi saya sebutkan hablum minallah dan hablum minan nas ya. Gunanya untuk memperhitungkan suatu mobil ini ya. Ini mobil misalkan ini dalam keadaan diam. Pengertian dalam keadaan diam itu kalau
kita jalankan tetapi masih direm gitu ya. Sebelum jalan direm dulu, direm set gitu ya. Ya nggak jalan itu ya, karena antara gesekan yang akan berputar dengan remnya itu lebih kuat gitu ya, antara gaya dorongnya, sehingga kita tulis F sama dengan gaya gesekan, ini gaya gesekan itu gaya rem gitu ya, sama dengan 0 gitu. Tentu Anda bertanya, Pak, kalau gaya gesekan itu harus seberapa kuat, Pak? Ya, dalam seberapa kuat dirumuskan ini oleh fisika, dirumuskan bahwa gaya gesekan itu sama dengan mu kali N. Mu itu koefisien gesekan. N-nya adalah gaya normal. Karena ini lurus dengan beban mobil, maka N disamakan dengan gaya berat. Ya, jadi boleh ditulis di sini, tak tambah ya. Ini gambarnya bisa terlihat ya di tempat kamu ya. Halo? Bisa. Bisa. Nah, ini saya tulis N sama dengan W ya. W itu sama dengan massa kali gravitasi. Mana? Ini ya. Nah, itu ya. Jadi ini bisa dipindahkan ke mari tadi untuk memberikan penjelasan. Mana tadi? Oh, ini ya. Ya, jadi tentu Anda bertanya kalau membuat suatu rem, lalu bagaimana kasarnya gitu ya, si namanya cakramnya. Maka cakramnya kan dibuat kasar gitu ya. Jadi cakramnya dibuat kasar, terus kemudian ditempelkan dengan benda yang agak ada elastisnya, ya supaya tidak ini apa terjadi percikan api gitu ya. Ada elastisnya, soalnya kalau misalkan kuat sama kuat ya besi sama besi terjadi percikan api gitu ya. Jadi dibuat sedemikian rupa sehingga mu-nya. Jadi kalau pengertian koefisien gesekan ini kalau sama dengan 0 berarti licin ya. Jadi sangat licin. Jadi ibaratnya itu cakram itu diberi oli gitu ya. Ya berarti ngeluyur gitu ya. Jadi nggak berlaku sebagai remnya, ngeluyur gitu. Kalau karena ada olinya itu untuk ini apa? Untuk apa namanya ya? Namanya pencengkraman itu namanya apa? Untuk gerakan pencengkram, kadang mencengkram, kadang enggak gitu ya, kadang renggang atau tidak gitu ya. Ini keluar ya nanti ujian ya. Jadi bentuk soalnya seperti ini. Jam berapa ini? Oh, tuh kurang sedikit. Ini coba ini keluar. Nah, soal yang ketiga berarti bentuk soalnya seperti ini. Ini sebuah mobil masanya 700 kg, massa penumpang dan barang bawaannya 300 kg. Ini tak berbesar. Koefisien gesekan roda ban mobil dengan jalan 0,4. Mestinya dengan piringan saja ya. Ya udah nggak apa-apa sudah terlanjur. Percepatan gravitasi bumi 9,8. Berapa daya mesin mobil jika mobil
tepat akan bergerak. Tepat akan bergerak itu sama dengan 0. Tadi sudah saya beritahukan gitu ya, tepat akan bergerak. Anda berniat tadi mau belajar ya, kemudian Anda dapat bisikan itu misalkan ya, dapat bisikan dari mantra-mantra dusta itu ya, yang nilainya sama dengan kekuatan kamu belajar ya, kekuatan belajarnya kamu beramal baik 50 ya. Orang yang mantra-mantra itu jarak jauh, mantra-mantra zikir yang disimpangkan gitu ya. Itu kekuatannya juga min 50, maka itu masuk ke dalam tepat akan belajar ya. Tepat akan belajar UTS dapat gangguan ya. Nah, itu namanya tepat akan bergerak, tapi belum bergerak gitu. Itu tidak bergerak. Ya, memang sudah apa? Jadi kalau kejadian tentang aktivitas manusia, kalau ini kan aktivitas mobil ya, ini harus si pembuatnya harus kuat gitu ya. Kalau nggak kuat terhadap gangguan itu ya mobilnya nggak bisa jalan gitu ya. Karena sumpahnya iblis itu pada waktu diciptakan Adam, manusia itu sudah bersumpah akan mengganggu anak keturunan cucu Adam hingga sesat, hingga sampai hari kiamat itu ya. Namanya sesat kan berarti negatif gitu ya. Tidak berjalan di jalan manusia ya. Maka sering anak kiai mendengar tidak semuanya, kadang-kadang tidak semuanya diakalkan nih. Yang memang jin iblis dibuat tidak berakal gitu ya. Jadi kalau tidak diakalkan supaya mengikuti jalan yang sesat. Kalau ikut jalan yang mendapat petunjuk, biasanya otomatis akan menjadi berakal. Gitu. Ya, jadi tepat akan bergerak itu masih diam. Sehingga penyelesaiannya bagaimana? Jadi sudah disebutkan bahwa posisi diam adalah sama dengan 0. Gitu ya. Berarti gaya dorong dengan gaya gesekannya sama dengan 0. Ya. Jadi tadi saya sedikit ceramah tadi untuk menyatakan tadi yang menyatakan Anda tepat mau belajar amal baiknya 50 tapi gangguannya min 50 ya 0 tidak bergerak gitu. Ya itu maksudnya sesat ya, sesatnya sama sesat gitu ya. Ya tidak bergerak. Bebannya, kamu kan punya beban gitu ya, kadang juga makan juga gitu ya. Mobil juga punya beban ya, bebannya N, berarti koefisien gesekannya diketahui 0,4 gitu ya. Misalnya ini 0,4 dari jalan yang kasar gitu atau dari piringan roda gitu ya. Tinggal dikalikan saja massa mobil ya setelah penurunan gravitas 9,8 ketemu ya. Tadi niat mau bergerak berapa? Tadi niat mau bergeraknya 36 km per jam. Itu kan baru niat gitu ya. Mau niat pertama, jalan pertama itu 10 meter per detik ya. Dapat bisikan tadi. Ya, dapat bisikan untuk berhenti ya. Ya. Sehingga begitu tepat akan bergerak 10 remnya masih diinjak gitu ya. Masih tetap, tapi kan punya daya bensinnya masih jalan, mesinnya jalan gitu ya. Tapi tidak bergerak pada daya 39.200 watt. Nah, ini satuan matriks ya. Sedangkan horsepower ini satuan imperial ya. Jadi nanti satuan matriks dan satuan imperial ditanyakan. Selesai ya, 3 soal. Ya, barangkali ada pertanyaan sampai di sini. Nanti Gak ada, Pak. Tidak ada. Waduh, lo. Ya, ini mau saya ambil gambarnya, ada dibuka kameranya. Untuk bukti fisik bahwa teknik mesin ada kuliah. Ya, siapa yang mau ini? 1, 2, 3. Bentar saya simpan dulu.
Oke. Pak, Pak, kuota saya mau habis. Gimana ini, Pak? Tinggal 20 MB. Keluar aja, Kak, keluar aja. Gak apa-apa. Bayarin dong, bayarin. Minimal belikin lah. Ya, tadi langsung ada yang celemong gitu ya. Itu contoh yang negatif gitu ya. Ya, itu yang merentah itu orang yang negatif begitu ya. Nah, itu antara lain contohnya tadi ya. Bagaimana orang yang negatif itu berbuat gitu ya. Karena itu tadi tidak punya pikiran ya. Kalau punya pikiran kan nggak berkata begitu ya. Itu ada di Al-Quran ada, saya sebutkan Quran surat Ayasin ayat 70, dapalkan coba bunyinya bagaimana ya. Jadi di situ mengatakan Nabi Muhammad itu memberi peringatan kepada orang Suratnya yang apa suratnya, tidak Pak? punya pikiran gitu ya. Jadi kalau nggak punya pikiran ya berkata begitu ya. Pak, apa nih? Pan ngedrop, Pak. Ya itu ya, orang bilang punya ngotot ya. Persis tadi hukum kelembaman 1 Newton ya tadi ada. Apakah kejadian di alam ada? Ada. Dulu namanya prinsip, sekarang hukum. Ya dalam makanya tadi kan disebut hukum kelembaman. Hukum kelembaman ya boleh dikatakan ngotot gitu. Dia berbuat negatif terus. Kecuali ada temannya yang memberi peringatan gitu. Ya. Dia nggak ngerti hukum kelembaman itu apa. Gitu. Ya, tolong kalau yang Anda mempunyai amal yang baik ya disadarkan gitu ya. Jangan begitu, itu kan kebutuhan kamu ya. Pendidikan itu untuk kebutuhan siapa sih? Dosennya apa untuk mahasiswa? Coba sebelum saya tutup saya tanya. Pendidikan yang Anda sedang saya laksanakan itu untuk kamu mahasiswanya apa untuk dosennya? Untuk mahasiswanya, Pak. Untuk Ya, Pak. mahasiswa. Kalau Anda nanti dapat surga, apa surganya untuk dosennya? Amin. Bareng-bareng, Pak. Bareng, Pak. Adil, Pak. Iya, Pak. Biar ada feedbacknya, Pak. Jadi sama-sama enak. Ketentuannya Sama-sama mengerti, Pak. ya, ya, ketentuannya itu yang disebut adab tadi ya. Jadi adabnya Anda tahu sopan santun. Oh miliknya sendiri gemburan gitu ya. Ya, terus kamu mintanya bagaimana, cara bayarnya bagaimana gitu kan? Ya. Terus apa surganya kamu mau dijual atau bagaimana? Ya. Jadi orang yang punya pikiran lah ya dalam pendidikan ini sebetulnya khusus untuk orang-orang yang punya pikiran. Makanya ada dulu staf menteri apa yang gemboran ya. Kalau kamu nggak punya pikiran kasarannya, ya nggak usah sekolah. Yang memang petunjuk di Al-Quran begitu. Tapi kan mereka yang negatif tersinggung itu. Ya, tersinggung luar biasa. Ya, karena tidak mengenal dirinya sendiri. Cobalah ya Anda mengenal diri kamu masing-masing sehingga nanti saya berikan tugas ya dikerjakan ya. Ya saya cukupkan saja karena sudah adzan di sini mau adzan ya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.